warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Oke, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b dan c adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Contohnya yaitu seperti ini, y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4. Grafik dari fungsi kuadrat berupa parabola. Nah, yang membedakan di sini dengan fungsi linier pada materi sebelumnya yaitu jika fungsi linier grafiknya berbentuk garis lurus. Berbeda dengan pada kali ini yaitu fungsi kuadrat. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat yaitu berupa parabola. Untuk menentukan nilai fungsi, bisa langsung diganti nilai x atau substansi sesuai nilai fungsi yang ditanyakan. Misalnya, menentukan nilai x sama dengan n, maka fn sama dengan an kuadrat ditambah n dikali b ditambah c. Nah, ini contoh dari grafik fungsi kuadrat. Dia berbentuk parabola. Oke. Menentukan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat atau parabola dengan sumbu y sebenarnya sama dengan fungsi linier, yaitu titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y terjadi ketika x-nya sama dengan 0. Nah, dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 dalam fungsi kuadrat akan diperoleh f0 sama dengan a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Jadi didapat f0 sama dengan c. Sedemikian hingga titik potong kurva parabola dengan sumbu y yaitu 0, c. Contohnya, tentukan titik perpotongan grafik fungsi fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dengan sumbu y. Maka substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat. Nah, x sama dengan 0 kita masukkan ke dalam fungsi ini. Nah, f0 sama dengan kan x-nya sudah diganti 0. Jadi 0 kuadrat dikurangi 5 dikali 0 ditambah 4. Sehingga 0 kuadrat 0. 5 dikali 0, 0. Jadi 0 dikurangi 0 ditambah 4, hasilnya yaitu 4. f0 sama dengan 4, sehingga didapat titik perpotongan grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y yaitu terjadi pada titik koordinat 0,4. X-nya 0, y-nya 4. Nah, ini gambar grafiknya pada titik koordinat 0,4. Di sini terjadi perpotongan antara parabola dengan sumbu y. Oke, selanjutnya menentukan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat atau parabola dengan sumbu x. Di sini perpotongan dengan sumbu x terjadi ketika y sama dengan 0, yaitu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dari sini diperolehlah persamaan kuadrat. Untuk mencari titik potongnya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan persamaan kuadrat, yang kedua yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, ini rumus ABC. Lalu yang ketiga melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan y sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dengan sumbu x. Maka
substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat. Nah, ini kan mencari titik potong parabola dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Yang disubstitusikan Y sama dengan 0. Nah, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Lalu, karena pada fungsi kuadrat ini bisa difaktorkan, sehingga pada kali ini kita menggunakan cara yang pertama, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, faktor dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4, yaitu akar-akarnya X dikurangi 4 dikalikan X dikurangi 1. Kita uji. X dikali X, X kuadrat. X dikali negatif 1, negatif X. Negatif 4 dikalikan X, negatif 4. Negatif 4X. Negatif 4X ditambahkan negatif X, yaitu negatif 5. Lalu, negatif 4 dikalikan negatif 1, yaitu 4. Nah, benar ya? Sehingga dari sini didapatlah nilai X, yaitu X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, X dikurangi 4 sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 4, atau yang X dikurangi 1 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 1. Jadi, diperoleh dua titik potong pada sumbu X, yaitu 4,0 dan 1,0. Nah, ini gambar grafiknya. 4,0, 4,0 dan 1,0. Ini 1,0. Ini titik perpotongan yang sebelumnya, parabola dengan sumbu Y. Ini yang perpotongan parabola dengan sumbu X, yaitu pada titik koordinat 4,0 dan 1,0. Oke, selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri. Di sini bisa menggunakan rumus ini, XP sama dengan negatif B per 2A. Contoh yaitu Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. Langsung saja ya kita masukkan ke dalam rumusnya. B-nya berapa? Ini A, ini B, dan ini C. Berarti B-nya negatif 5. Kita masukkan negatif 5. Lalu per 2A. A-nya berapa? A-nya ini koefisien X kuadrat berapa? 1. Ya sudah, kita masukkan 1. Berarti negatif 5 per 2 dikalikan 1. 2 dikalikan 1, 2. Berarti negatif 5 per 2. Ini kan negatif per B per 2A. Sehingga negatif dikalikan negatif 5 per 2. Negatif kali negatif menjadi positif, yaitu X sama dengan 5 per 2. Lalu selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum atau minimum atau nilai ekstrim. Bisa dicari menggunakan rumus ini. YP sama dengan negatif D per 4A. Nah, contoh Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4. D. Kita cari D-nya terlebih dahulu. D itu apa sih? D itu diskriminan. Nah, rumus dari diskriminan yaitu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita cari D-nya terlebih dahulu. D sama dengan, oke, ini A, ini B, ini C ya. B-nya berapa? Negatif 5. Negatif 5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A, A-nya 1 dikalikan C, C-nya 4. Sehingga negatif 5 kuadrat yaitu negatif 5 dikali negatif 5, yaitu 25 dikurangi 4 kali 1, 4, 4 dikalikan 4, 16. Sehingga 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mencari Y-nya, yaitu sama dengan negatif D. Negatif D-nya berapa? D-nya kan ketemu 9, ya sudah, berarti 9 per 4
4A. A-nya tadi 1 ya, berarti 9/4 dikalikan 1. 4 kali 1, 4. Berarti 9/4, sehingga negatif 9/4. Oke, selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, rumusnya yaitu untuk mencari titik puncak yaitu negatif B/2A, negatif D/4A. Jadi negatif B/2A ini kan sumbu simetri, sedangkan negatif D/4A kan ini nilai maksimum minimum. Ya sudah, berarti tinggal kita masukkan ketika contohnya kan ini sama ya fungsinya ya, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4, sehingga negatif B/2A nya yaitu ini 5/2, dan negatif D/4A nya ini negatif 9/4. Maaf, ini kurang negatifnya ya. Jadi koordinat titik puncak didapat 5/2, negatif 9/4. Ini kurang negatif saya. Nah, ini bentuk dari grafiknya. Nih, koordinatnya kan 5/2, yaitu sama dengan 5 dibagi 2, 2,5 ya. 2,5 di sini X-nya 2,5, lalu Y-nya 9/4, negatif 9/4, sehingga negatif 2,25. Negatif 2,25 di sini. Nah, sehingga didapatlah titik puncak dari parabolanya yaitu pada titik D ini dengan titik koordinat yaitu 5,2, negatif 9/4. Oke, sifat-sifat dari fungsi kuadrat yaitu yang pertama berdasarkan koefisien A. Nilai A berfungsi untuk menentukan arah membukanya sebuah grafik. Jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas, sedangkan titik baliknya minimum sehingga mempunyai nilai minimum. Nah, jika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, sedangkan titik baliknya maksimum sehingga mempunyai nilai maksimum. Nah, ini contohnya. Ini untuk yang A lebih dari 0, parabola terbuka ke atas dengan titik baliknya minimum sehingga mempunyai nilai minimum. Dan ini untuk yang A kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Dia memiliki titik balik maksimum dan juga nilai maksimum. Oke. Yang kedua yaitu berdasarkan koefisien B. Di sini nilai B berfungsi untuk menentukan posisi sumbu simetris pada grafik. Yang pertama yaitu untuk A dan B bertanda sama, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Untuk A dan B berlainan tanda, A lebih dari 0, B kurang dari 0, atau A kurang dari 0, B lebih dari 0, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Ini berlainan tanda ya. Ketika A-nya lebih dari, B-nya kurang dari. Atau ketika A-nya kurang dari, B-nya lebih dari. Kalau yang atas kan ketika A-nya lebih dari, B-nya juga lebih dari. Ketika A-nya kurang dari, B-nya juga kurang dari. Nah, ini contoh dari grafik yang pertama. Ini fungsinya yaitu fungsi kuadratnya sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, A itu kan koefisien dari X kuadrat, sedangkan B koefisien dari X. Ini positif, sehingga A-nya lebih dari 0. Ini juga positif, berarti kan B-nya juga lebih dari 0. Ini lebih dari, sehingga yang berlaku yang A ya, yaitu sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Nah, terbukti dengan gambar ini. Sumbu simetri dari parabola ini kan ini. Dan garis ini
sumbu simetri ini dia berada di kiri sumbu Y karena sumbu Y ini kan. Sedangkan sumbu simetri dari parabola ini. Ya. Oke, untuk yang ini. Ketika koefisien variabel X kuadratnya itu negatif atau A-nya negatif, karena A negatif berarti kan A-nya kurang dari 0. Lalu yang koefisien dari variabel X atau B, ini B-nya kan negatif juga, negatif 3. Negatif 3 itu kan kurang dari 0. Berarti karena yang variabel A-nya itu kurang dari 0 dan yang B-nya ini juga kurang dari 0, sehingga dia kan bertanda sama, A sama B-nya. Jadi sumbu simetri berada di kiri sumbu Y. Ya, sama. Jadi untuk gambar yang pertama dan yang kedua ini sama. Sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Sedangkan untuk contoh yang ketiga ini, fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Di sini untuk x kuadratnya dia positif, berarti A-nya lebih dari 0. Sedangkan untuk variabel x-nya dia negatif. Di sini negatif 1, berarti B-nya kurang dari 0. Yang A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, sehingga yang berlaku yaitu yang kedua ini. Sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Nah, terbukti ya, sumbu simetri dari parabola ini sebelah sini, daerah sini. Sedangkan sumbu Y-nya kan sebelah sini. Sumbu simetrinya daerah sini. Sehingga terbukti ketika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Oke. Selanjutnya yaitu berdasarkan koefisien C. Nilai C berfungsi untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y. Oke, yang pertama yaitu jika C-nya lebih dari 0, grafik parabola memotong di sumbu Y positif. Jika C-nya kurang dari 0, grafik parabola memotong di sumbu Y negatif. Nah, ini gambarnya. C lebih dari 0. Nih, C kan yang ini ya. Ini A, ini B, ini C. Ketika C-nya lebih dari 0, ini C-nya 2. Berarti 2 kan lebih dari 0. Grafik parabola memotong di sumbu Y positif. Perpotongan parabola dengan sumbu Y, ini kan titik A ini. C-nya ini lebih dari 0 karena ini 2. Sehingga yang berlaku yaitu yang pertama ini. Grafik parabola memotong di sumbu Y positif ini. Memotong di sumbu Y positif. Lalu untuk yang ini, dia kan C-nya negatif 2. Ini A, B, C, negatif 2. Ketika C-nya kurang dari 0, karena ini negatif 2, sehingga C-nya kurang dari 0. Grafik parabola memotong di sumbu Y negatif. Nah, ini parabolanya, ini sumbu Y-nya. Perpotongan antara parabola dengan sumbu Y-nya terjadi pada titik A ini, yaitu pada titik koordinat 0, negatif 2. Ya, negatif 2 ya. Oke. Selanjutnya yaitu berdasarkan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Menentukan banyaknya titik potong kurva pada sumbu X bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Untuk nilai D lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Untuk D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X tepat di satu titik saja. Untuk nilai D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Dan untuk D kurang dari 0, A lebih dari 0, maka parabola akan selalu berada di atas sumbu X atau definit positif. Untuk D kurang dari 0, A kurang dari 0, parabola akan selalu berada di bawah sumbu X
atau definite negatif. Nah, ini contoh dari gambarnya. Jadi supaya lebih mudah seperti ini. Ini D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0. Sedangkan untuk yang sebelah sini, ini A lebih dari 0, A kurang dari 0. Maka ketika D lebih dari 0 dan A lebih dari 0, di sini parabola memotong sumbu X tepat di dua titik yang berbeda. Ketika D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, di sini parabola memotong sumbu X tepat di satu titik saja. Ketika D-nya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0, di sini parabola tidak memotong sumbu X atau parabola berada di atas sumbu X. Di sini dinamakan sebagai definite positif. Nah, ketika D-nya lebih dari 0 dan A-nya kurang dari 0, di sini parabola memotong sumbu X tepat di dua titik yang berbeda, sama dengan ini. Bedanya, ketika A-nya lebih dari 0, parabolanya terbuka ke atas, sedangkan ketika A-nya kurang dari 0, di sini parabola terbuka ke bawah. Nah, ketika D-nya sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, parabola memotong sumbu X tepat di satu titik saja. Dan ketika D-nya kurang dari 0 dan A kurang dari 0, di sini parabola tidak memotong sumbu X karena parabola berada di bawah sumbu X atau dinamakan sebagai definite negatif. Menyusun fungsi kuadrat. Apabila memotong di sumbu X di X1,0 dan X2,0, maka rumus yang berlaku yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Apabila titik puncak XP YP, maka rumus yang berlaku yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Lalu apabila menyinggung sumbu X di X1,0, maka rumus yang berlaku yaitu Y sama dengan Fx sama dengan A dikali X dikurangi X1 kuadrat. Oke. Hubungan garis dengan parabola. Nah, nih. Garis dan parabola berpotongan di dua titik. Syaratnya D-nya harus lebih dari 0. Iya. Ini garisnya, ini parabola. Ketika garis dan parabola bersinggungan atau bisa dikatakan parabola dan garis berpotongan di satu titik, yaitu terjadi ketika D-nya sama dengan 0. Akan tetapi ketika D-nya itu kurang dari 0, maka parabola dengan garisnya tidak berpotongan atau tidak bersinggungan. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.